pneumonia atau enggak yang kena COVID, nggak ada infonya sih ya. Tapi nggak apa-apa, sore hari ini tuh kita sebelum mulai untuk renungan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita doa dulu ya sebelum kita mulai baca firman Tuhan. Tuhan, aku bersyukur untuk sore hari ini, untuk segala berkat, pemeliharaan Tuhan, kasih-Nya Tuhan yang ada memenuhi hidup kami sehingga kami masih ada. Tuhan, Engkau ada untuk memberikan kami hikmat. Kami luangin waktu kami untuk kami bisa kenal Tuhan, tahu kebenaran, dan biar firman Tuhan ini ada mengubahkan pola pikir kami, mengubahkan nilai atau value dalam hidup kami yang keliru, supaya akhirnya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan itu ada untuk menyenangkan Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, untuk setiap orang-orang yang lalang di live TikTok ini, Tuhan kiranya Engkau berikan mereka damai sejahtera. Di tengah lagi kekeosan dengan berita virus, COVID, Mycoplasma pneumonia, ataupun penyakit-penyakit yang lain, kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan ada, dan biar kiranya Tuhan ada, khususnya berikan kami sukacita, sehingga kami benar-benar bisa dapatin ketenangan untuk kami bisa menjalani aktivitas kami di sore hari ini. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Oke, selamat sore semuanya yang baru bergabung. Aku lagi pengen bahas dari Yohanes 6 ayat yang ke-16 sampai ke 59. Banyak banget ya. 16 sampai ke 59. Oke, kita mulai. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, dari satu kisah ini, sebenarnya kita lihat ketika hari udah malam, murid-murid Yesus itu kan pergi ke danau lah ya, untuk akhirnya mereka bisa mencapai tempat yang lain gitu. Nah, tapi udah sampai malam, mereka nunggu kok Yesus nggak ada, Yesus belum juga datang. Sedangkan saat itu laut sedang bergelora kencang karena angin. Dan mereka juga udah dayung lah, jauh, cukup jauh ya, 2-3 mil jauhnya. Dan ketika mereka melihat Yesus di atas air, ya mereka kaget ya, nggak biasa, kayak ini siapa gitu kan. Kenapa ada orang bisa jalan di atas air gitu kan. Tapi ayat yang ke-20, Yesus mengatakan ketika mereka ketakutan, Yesus mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu, dan seketika itu juga sampai ke pantai yang mereka tuju. Ayat yang ke-22, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada perahu yang satu tadi, bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya aja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jadi lihat ya teman-teman, semuanya yang ada nih di livestock aku, bahwa kenyataannya makin banyak orang yang cari Yesus gitu. Jadi ketika ada orang-orang yang menantikan untuk mereka ketemu Yesus, tapi kenyataannya ya
di kondisi itu tuh nggak ada Yesus, sampai akhirnya mereka mengusahakan untuk mereka bisa tetap ketemu Yesus lewat, akhirnya ya udah coba deh cari perahu yang bisa mengangkut mereka gitu ya ke tempat di mana Yesus ada. Ayat yang ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, ini sebenarnya kalimat yang menarik yang Yesus lagi ajarkan, bahwa ya ini ada sejumlah banyak orang yang datang cari Yesus. Tapi Yesus katakan bahwa banyak orang cari Yesus bukan karena melihat tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda mujizat, bukan. Tapi karena orang-orang itu udah makan roti dan mereka udah kenyang. Maksudnya apa? Apakah ini roti yang berkaitan sama mujizat yang terjadi di Yohanes pasal yang ke-6 di bagian awal gitu kan? Ketika Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan, akhirnya terjadi mujizat pelipat gandaan kepada orang-orang itu. Enggak ya, ini bukan bicara tentang roti di dalam 5 roti dan 2 ikan. Kita baca lagi. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi setelah tadi Yesus katakan bahwa ya karena kamu udah pernah makan roti itu dan kamu udah kenyang, Yesus bilang, ya udah bekerjalah bukan untuk cuma mendapatkan makanan yang kita bisa nikmatin, tapi cuma kasih kekenyangan yang sementara, terus akhirnya kita harus buang itu ya kan. Tetapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi itu ya teman-teman, bahwa ya Yesus juga berikan sebuah pesan bagi kita bahwa kalau kita bekerja, nggak cuma kita bekerja untuk mendapatkan sebuah kepuasan dalam diri kita gitu ya, kita makan dikenyangin gitu, bukan, tapi untuk kita juga bisa dapat makanan kekal, makanan yang bisa bertahan sampai kehidupan kekal yang hanya bisa diberikan oleh Anak Manusia kepada kita, karena ya cuma Anak Manusia yang disahkan oleh Bapa di surga. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tulis mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, jadi kalau misalnya aku tadi bacanya agak kecepatan ya teman-teman, tapi kalau kita bisa lihat dari Yohanes 6 ini, ketika tadi Yesus sudah bilang bahwa ya udah bekerjalah nggak cuma untuk makanan secara jasmani, tapi juga makanan rohani yang bisa bertahan sampai kehidupan kekal. Dan kan Yesus juga bilang, dan itu cuma bisa diberikan oleh Yesus sebagai utusan yang disahkan oleh Bapa. Terus orang-orang yang mendengarkan saat itu, ya udah apa yang kita harus lakukan supaya akhirnya kita bisa mengerjakan suatu pekerjaan yang Allah tuh suka, yang Allah tuh kehendaki. Terus Yesus jawab, inilah pekerjaan yang dihendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya.
Ini sederhana ya. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, yaitu Yesus sendiri. Karena tadi kan Yesus katakan bahwa ya hanya Yesus yang disahkan oleh Bapa sebagai anak manusia yang dimateraikan untuk memberikan makanan yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Percaya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Jadi mereka tanya, ya udah apa buktinya yang Yesus lakukan sehingga kami bisa percaya kepada Yesus? Nah, terus mereka bilang kalau nenek moyang kami tuh udah pernah makan mana di padang gurun. Kita tahu ya ketika orang Israel berjalan di padang gurun dan akhirnya mereka kelaparan. Akhirnya Allah tuh menunjukkan bagaimana Allah menyertai mereka, kasih makanan melalui roti mana. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sebenarnya bukan Musa yang mengusahakan roti dari surga atau mana itu turun, tapi justru Bapa di surga, Allah di surga yang memberikan kita roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepada Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi akhirnya mereka punya rasa penasaran nih, ya udah kita pengen untuk dapetin roti yang tidak binasa itu, roti yang berasalnya dari surga, roti yang diberikan oleh Allah. Dan akhirnya Yesus bilang, ya ini buktinya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi apa ya, awalnya tuh Yesus kasih sebuah gambaran tentang sebuah roti. Dan roti itu kan hal yang sederhana yang pasti setiap manusia, setiap orang di saat itu tuh ngerti. Oh, roti itu penting buat makanan, nggak cuma makanan tapi juga memberikan kekuatan, ya kan, bisa bikin bertahan hidup, ya kan. Tapi Yesus bilang ada roti nih yang bisa bertahan bahkan sampai kekekalan yang diberikan oleh Allah. Ini menarik kan, karena kan biasanya kalau kita dapat roti ya entah itu dari keluarga kita atau kita beli sendiri, ya kan. Tapi kok ini ada yang unik, roti yang bisa bertahan sampai kehidupan kekal dan roti yang berasal dari Allah gitu. Nah, akhirnya Yesus katakan bahwa ya akulah roti hidup itu yang berasal dari Allah Bapa. Jadi setiap orang yang datang kepada Yesus nggak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadamu, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kalau misalnya kita baca ya teman-teman dari Yohanes awal nih, pasal pertama sampai pasal yang ke-6. Sebenarnya perkataan Yesus tuh masih konsisten gitu ya. Dan ayat-ayat ini tuh saling berkaitan gitu. Yesus dari awal bilang kalau dia tuh datang bukan untuk melakukan apa yang dia ingini, tapi untuk melakukan kehendak Bapa. Dia menghakimi bukan atas kemauan sendiri, tapi karena dia ngelihat bagaimana Bapa menghakimi, ya udah dia mengikuti caranya Bapa gitu. Dan ini masih kalimat yang sama yang aku bisa nilai ini konsisten, bahwa Yesus itu telah turun dari surga ke dunia bukan untuk melakukan kehendaknya maunya apa, ya, tapi benar-benar untuk taat mengikuti kehendak Bapa di surga. Makanya kalau ada orang tanya, kenapa ya Yesus harus turun ke dunia? Kenapa ya Yesus harus ada mengambil rupa manusia? Sesederhananya, Yesus itu mau menunjukkan kehidupan yang takut akan Allah, yang bisa kita teladani, yang sempurna, yang memberikan kita semangat bahwa kita bisa untuk menaati kehendak Bapa di sorga gitu. Ya lihat aja kehidupan Yesus. Yesus itu selama seumur hidupnya 30 tahun lebih, Yesus hidup dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Nah, ayat yang ke 39.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa apa sih sampai akhirnya Yesus turun ke dunia? Kehendak Bapa adalah setiap orang yang akhirnya menyaksikan Yesus sebagai anak Allah, setiap orang yang percaya kepada Yesus dapetin hidup yang kekal, meskipun mereka bisa mati saat itu ya, tapi mereka bisa dapat kehidupan kekal dengan cara apa? Ya Yesus bangkitkan mereka ketika akhir zaman. Ini tuh berarti Yesus tuh berkuasa banget ya dalam memberikan hidup kepada manusia yang bahkan udah mati gitu. Karena kita pikir kan kalau kayak udah mati ya udahlah, udah nggak ada harapan gitu ya. Tapi justru kita melihat meskipun udah mati, ya udah nggak ada harapan, udah jadi abu, tapi tuh Tuhan masih bisa membangkitkan orang-orang itu. Waktu itu kan ada sempat ada pro kontra ya. Jadi kalau orang Kristen itu baiknya ketika meninggal itu apakah harus ditutup peti gitu kan, harus berada di dalam peti, atau kalau misalnya kayak dikremasi tuh boleh nggak sih gitu kan. Ya kalau kita lihat sebenarnya balik lagi ini kan pro kontranya dari budaya kita ya. Kalau orang-orang Singapura kan mereka wajib dikremasi karena kan tanahnya kecil gitu ya di Singapura. Tapi kalau di Indonesia berpikir karena kayak apa tanahnya gede gitu ya, tanahnya banyak, jadi dipikir kayak harus untuk dimakamkan gitu, nggak bisa dikremasi. Tapi kenyataannya walaupun dikremasi pun, walaupun abunya tuh udah ditebar, salah satu dosen aku pernah bilang, apakah itu jadi mustahil untuk ketika Tuhan membangkitkan itu semuanya, terus karena kayak oke nanti tangan kakinya kepisah gitu kan karena udah di lautan, terus jadi kayak susah untuk akhirnya bisa dibangkitkan, enggak. Makanya caranya Tuhan tuh dengan cara kita tuh berbeda gitu ya. Kita pikir kayak nggak mungkin nih kalau pakai logika orang-orang yang dikremasi itu akan bisa uh, dibangkitkan gitu. Enggak. Percaya kalau Tuhan tuh pasti akan punya pekerjaan jauh lebih dahsyat lah, jauh lebih hebat daripada apa yang kita pikirkan. Hai Evi Maria. Evi, iya bener ya? Evi Maria, iya halo. Selamat sore. Nah, aku lanjutin ya. Ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Jadi ketika Yesus udah kasih pengajaran ini, Yesus udah memperkenalkan dirinya lebih lagi, orang-orang Yahudi ini bersungut-sungut lah, ngomel gitu ya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa Yesuslah roti yang telah diturunkan dari sorga. Mereka mengatakan, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, dari hal itu kita jadi ngelihat bahwa, oh, jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus itu ada kaitannya dengan tindakan Bapa yang menarik orang itu untuk ketemu Yesus gitu ya. Karena di sini Yesus bilang nggak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus jikalau orang itu nggak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kita jadi mikir lagi, oh ternyata Bapa itu nggak cuma jadi pemelihara, tapi Bapa itu menjadi inisiator ya untuk keselamatan kita. Iya. Kita pikir hanya Yesus yang ada muncul sebagai inisiator keselamatan, makanya Yesus turun datang ke dunia. Enggak. Ternyata ada juga peranan Bapa di sorga. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan dihajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup.
Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan daging kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti ya seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Nah, kalau dari lihat kisahnya ini, ketika Yesus ada untuk memperkenalkan dirinya, Yesus ada untuk menunjukkan siapa dirinya kepada orang Yahudi saat itu, ada penolakan. Tapi nggak apa-apa karena Yesus tidak berfokus kepada persetujuan manusia kan. Tentu aja ada orang yang ngerti, tentu aja ada orang yang nggak suka, tapi nggak apa-apa. Nah, dari hal ini tuh mungkin kita bingung juga ya. Kalau kita sebagai orang Yahudi saat itu kita ngerti nggak ya tentang makan dan minum tubuh Yesus ini maksudnya apa? Makan dan minum darah Yesus ini maksudnya apa? Tapi kalau kita lihat ke depan, akhirnya para murid ini tahu maksud perkataan Yesus ini ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir ya kan. Yesus akhirnya ada basuh kaki mereka dan akhirnya Yesus bilang inilah inilah tubuhku dan darahku gitu. Kita baru tahu bahwa ini mengarah kepada perjamuan. Dan itu sebabnya perjamuan kudus yang kita dapatkan gitu ya. Ada yang setiap minggu, ada yang setiap sebulan sekali gitu ya. Menurut aku itu masing-masing kebijakannya gereja lah. Tapi yang jelas bahwa perjamuan kudus tuh bukan cuma kayak oke, kita makan roti dan minum anggur selesai, enggak. Tapi kita memperingati persekutuan kita dengan Yesus. Kita memperingati kematian Yesus dan kita terlibat di dalam tubuh Kristus gitu. Kita sebagai tubuh Kristus, kita tuh tinggal di dalam Kristus itu gitu ya. Dan yaitu setiap kita akhirnya sadar bahwa kita memperingati darah dan daging Yesus. Kita akhirnya melihat bahwa ini bukti kita tuh hidup di dalam Yesus. Ini tuh bukti kita tuh memperingati segala pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Ini tuh bukti bahwa kita percaya akan roti hidup itu. Kita percaya apapun Yesus katakan, kita percaya tentang pribadi Yesus, kita percaya tentang perbuatan Yesus dalam hidup kita. Nah, orang Yahudi ini bingung gitu ya, karena kayak mereka nggak ngerti gimana caranya. Kita kan manusia yang biasa, masa kita makanin tubuh Yesus gitu kan, manusia lain gitu kan, enggak. Tapi nggak apa-apa, Yesus memang kayak apa ya, kasih sebuah gambaran tentang di masa yang mendatang. Dan saat itu beberapa orang Yahudi nggak ngerti gitu ya, karena ya kadang-kadang ketika Yesus ngajar, Yesus kan banyak kasih apa ya, sebuah analogi gitu ya, perumpamaan. Tapi pada akhirnya pelan-pelan ketika kita baca firman Tuhan, ada tuh beberapa ayat yang tertulis, murid-muridnya akhirnya mengerti bahwa inilah yang dikatakan Yesus. Akhirnya murid-murid itu paham bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Yesus gitu. Ya, Yesus itu adalah roti hidup, dan ketika kita udah menikmati diri Yesus, kita nggak akan semudah itu untuk melepaskan Yesus. Yang aku ingat salah satu kutipan dari salah satu dosen aku, dia bilang gini, kalau ada orang yang udah pernah mencicipi kasih karunia, ada orang yang udah pernah mencicipi Yesus, nggak akan mudah melupakan Yesus. Nggak akan mudah untuk merelakan imannya demi dia dapat yang lain.
Kalau orang udah merasakan kebaikan Yesus, udah merasakan ketulusan, kerelaan, udah merasakan Yesus sebagai pribadi yang terbaik, nggak akan semudah itu untuk akhirnya, ya udahlah tinggalin Yesus, gitu. Karena apa ya? Ya dibilang Yesus tuh, kado terindah ya bagi kita semuanya. Yesus itu bagian yang paling indah, paling menyenangkan, yang mengerti hidup kita, yang menerima kita apa adanya, yang ada pelihara hidup kita, yang mengasihi kita lebih dari orang terdekat kita. Itu pribadi yang super banget baiknya, super banget benernya, dan maha tahu gitu. Jadi kayak ini pribadi yang luar biasa, yang nggak ada duanya gitu. Jadi kita nggak akan pernah bisa untuk melepaskan Yesus itu dari hidup kita. Nah, yang aku katakan ini teman-teman setuju nggak? Kalau misalnya kita udah pernah merasakan kasih karunia Yesus, kita ngalamin hal-hal yang sulit, kita ngalamin hal-hal yang bikin kita nangis, bikin kita kayak, aduh gimana ya, kita jadi kecewa. Tapi dari peristiwa itu kita sadar bahwa nggak ada cara lain selain untuk tetap percaya sama Yesus. Nggak ada hal lain yang bisa lakukan selain untuk tetap berharap sama Tuhan Yesus. Kayak sayang banget untuk ninggalin Tuhan udah sejauh ini gitu. Gimana teman-teman, setuju nggak ketika aku sampaikan itu? Atau teman-teman kayak ada kesaksian tentang bagaimana teman-teman menyaksikan, mengalami kasih karunia Tuhan? Boleh tulis di kolom komentar ya, atau misalnya boleh naik juga bisa. Jadi kalau misalnya kita lihat dari ayat ini tuh, apa sih yang kita bisa ambil gitu ya, hal-hal yang sederhana. Yang pertama adalah Yesus adalah roti hidup. Bukan karena Yesus yang uh, memperkenalkan dia sebagai roti hidup, tapi benar-benar buktinya bahwa Allah Bapa yang mengutus Yesus dan memang mensahkan Yesus sebagai roti hidup dari surga gitu ya. Yang kedua dikatakan, terus apa dong kehendak Bapa untuk kita lakukan? Apa dong kehendak Allah dalam hidup kita? Percaya dan menerima Yesus sebagai utusan Allah Bapa di surga gitu, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membangkitkan orang mati, membangkitkan hidup, yang benar-benar bisa menghakimi semua orang, yang benar-benar bisa berkuasa untuk memberikan hidup atau mati. Yang ketiga, kita lihat bahwa setiap orang yang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus adalah ciri orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Jadi kita nggak cuma sekedar memperingati gitu ya, cuma kayak oh oke ingat. Iya, sebenarnya perjamuan kudus tuh pentingnya tuh untuk kita. Sadar nggak teman-teman? Pentingnya untuk kita. Karena mungkin kita lupa gitu ya, karena lagi banyak masalah. Aduh karena kesibukan di kantor. Aduh karena kayak lagi ada problem di keluarga. Kayak ada banyak hal yang mengambil fokus itu dari Tuhan. Makanya setiap kali sebenarnya kita baca firman, kita nyanyi muji nyembah Tuhan, kita berdoa, apalagi kita ya ini mengadakan peringatan perjamuan kudus. Sebenarnya tujuannya apa? Untuk kebaikan kita, untuk diri kita ingat lagi sama Tuhan, ingat lagi kasih Tuhan, ingat lagi kebenaran Tuhan, ingat lagi bahwa masih punya Tuhan loh, ada Tuhan loh dalam hidup kita. Itu sebenarnya untuk kebaikan kita ya. Jadi kalau misalnya yang terakhir mungkin aku bisa katakan poin keberapa ya, aku lupa, poin kelima kayaknya, bahwa setiap orang yang udah pernah untuk mencicipi Yesus, yang udah pernah mencicipi kasih karunia, pasti nggak akan pernah ngalamin apa ya, haus lagi, kayak lapar lagi, karena dia tahu ada sesuatu yang udah satisfy his or her soul gitu. Dan ya kalau seorang manusia sadar bahwa penciptanya yang bisa untuk memenuhi ruang di hatinya, manusia tuh paham bahwa itu bener pencipta gue gitu, itu bener Tuhan gue gitu yang bisa memenuhi sebuah ruang dalam hatinya yang nggak bisa diisi manusia lain. Nah jadi itu aja teman-teman untuk sore hari ini yang dengerin dari tadi.
Thank you. Aku lagi bahas dari Yohanes 6 ayat yang ke-16 sampai ke berapa ya? 59, perikop yang sangat panjang hari ini. Tapi sebenarnya karena ini saling berkaitan gitu ya. Dan aku lebih banyak berfokus tentang Yesus adalah roti hidup ini sih. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tadi bisa dapetin hal lain ketika aku share, bisa tulis di kolom komentar supaya aku bisa baca dan kita saling berbagi. Siapa tahu ada poin-poin penting yang teman-teman dapetin yang aku tuh nggak dapet. Dan itu bisa juga menolong aku untuk makin kenal Tuhan. Oke, karena semuanya hari ini menjadi pendengar aja. Thank you teman-teman semuanya. Semoga renungan yang aku bagikan, firman Tuhan ini, aku percaya bukan akunya yang hebat, tapi firman Tuhannya yang berkuasa. Aku punya banyak keterbatasan, tapi aku percaya Roh Kudus itu akan kasih hikmat, akan kasih pengertian, akan kasih banyak hal yang aku nggak bisa berikan, yang manusia nggak bisa ajarkan, tapi Roh Kudus itu yang akan bisa mengajarkan kita. Roh Kudus itu aku punya banyak keterbatasan, tapi aku percaya Roh Kudus itu akan kasih hikmat, akan kasih pengertian, akan kasih banyak hal yang aku nggak bisa berikan, yang manusia nggak bisa ajarkan, tapi Roh Kudus itu yang akan bisa mengajarkan kita. Roh Kudus itu akan memberikan kita pertumbuhan ke arah Yesus lebih lagi. Kita mau berdoa tutup ya. Tuhan, aku bersyukur untuk firman hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah roti hidup yang diutus oleh Allah Bapa untuk kami bisa nikmatin. Dan kami bersyukur bahwa kami ada di dalam Engkau, kami udah nikmatin ada banyak hal baik, hal yang benar, hal yang luar biasa ketika kami hidup dalam Engkau. Tuhan, ada banyak orang yang lagi ingin mencari tahu kekosongan dalam hidupnya. Ada banyak orang yang lagi mencari tahu ada ruang yang kosong dalam hatinya. Mereka coba banyak hal, mereka mencoba mengusahakan dapat dari manusia tapi nggak bisa, dari dunia nggak bisa, dan itu cuma bisa diisi oleh Tuhan pencipta kami. Kami berdoa untuk setiap orang-orang Tuhan yang lagi putus asa, yang lagi hilang pengharapan, yang lagi kehilangan arah. Tuhan, berikan mereka firman ini sehingga mereka bisa mencicipi roti hidup ini, mereka bisa menikmati tubuh dan darah-Mu, dan mereka bisa alamin Tuhan jauh lebih daripada yang sebelumnya. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami Tuhan, biar kiranya kasih karunia Tuhan itu dinyatakan supaya mereka melihat bahwa Tuhan tuh ada pelihara hidup mereka, Tuhan tuh ada di tengah-tengah dunia, Tuhan tuh ada mengasihi mereka. Dan biar Tuhan juga jadikan kami kaki tangannya Tuhan untuk bisa menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, untuk bisa mengasihi banyak orang di sekitar kami, keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, partner kerja kami, siapapun yang Tuhan pertemukan, bantu kami jadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu ada dalam kehidupan kami, tuntunan-Mu ada melimpah, dan kami gak perlu takut terhadap apapun karena Engkau Allah yang beserta kami. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Thank you teman-teman semuanya. Evi Maria, thank you udah dengerin nih dari tadi, lumayan agak lama ya. Kita ketemu di hari Senin sampai hari Jumat minggu depan. Tapi kayaknya kalau misalnya udah jelang akhir Desember, kita libur sejenak lah ya. Pokoknya lebih banyak waktu keluarga, lebih banyak waktu kumpul sama orang terdekat kita untuk kita bisa menikmati liburan ini dengan cara yang terbaik. God bless you teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang baru follow, thank you. Salam kenal ya semuanya. Halo halo, dari mana aja nih? Hari itu wifi-nya menyedihkan. Jadi teman-teman sorry ya kalau hari itu putus-putus banget. Aku soalnya tadi ngeliat di kamera aku tuh putus-putus banget suara dan gambarnya. Semoga getting better. Dan nanti aku tinggal lapor aja ke My Republic. Itu aja teman-teman semuanya. God bless ya. Happy weekend, semua sehat-sehat. Jangan ada yang sakit, semoga nggak ada yang sakit ya. God bless.